Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Pemirsa, melihat sepak terjang Presiden Joko Widodo belakangan ini, publik pun menduga-duga kemana sebenarnya arah dukungan Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Sebagai kader PDI Perjuangan, harusnya Presiden Jokowi tegak lurus dengan keputusan partai yang mengusung Ganjar Pranowo. Namun, kemesraan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto tidak terbendung dalam berbagai kesempatan. Bahkan sebagian barisan relawan Presiden Jokowi sudah terang-terangan mendukung Prabowo. Presiden Jokowi memang membantah dan mengatakan dirinya bukanlah Pak Lurah yang ikut menentukan Capres-Cawapres. Namun, aroma orkestrasi Presiden Jokowi di balik bergabungnya Golkar dan PAN ke dalam barisan pendukung Prabowo sulit untuk tidak tercium. Inilah kontroversi selengkapnya politik dua kaki Jokowi, Ganjar atau Prabowo. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Sekarang semuanya lagi bernegosiasi, maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka. Kita di sini juga tidak malu-malu mengatakan bahwa kita adalah bagian dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Karena kalau kalah ya kalah semua, tapi kalau misalkan main di dua kaki, kalau ada yang kalah, yang satu masih menang. Saya ini bukan siapa-siapa. Yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik, bukan wewenang Pak Lurah. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. Kemudian juga politikus P3, Roma Hurmuzi atau Gus Romi. Dan selanjutnya ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Di sebelah kiri saya ada politikus Partai Gerindra, Ferry Juliantono. Kemudian politikus Partai Golkar, Maman Abdurrahman. Dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih. Sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya mulai dulu dari Bang Adian, karena ada pidato kenegaraan dari Presiden Jokowi kemarin yang langsung menyinggung dirinya bukan Pak Lurah yang bisa mengatur soal Capres-Cawapres. Bang Adian, makna pidato itu bagi Adian Napitupulu, PDI Perjuangan apa? Ini menarik ya. Pidato kenegaraan yang dibacakan setahun sekali itu ketika dia berbicara pasti punya muatan politik yang tinggi. Punya kepentingan yang sangat besar dan bukan perkataan yang main-main. Kalau kemudian dia memulai bahwa banyak yang kemudian mengatakan sudah si izin dia, dan dia menyampaikan bantahannya yang kedua kali itu melalui pidato kenegaraan, menurut saya kita tidak bisa anggap remeh. Ada sesuatu di balik pernyataan itu. Dia bisa sampaikan di banyak ruang yang lain, tapi tidak dalam teks pidato kenegaraan di hadapan anggota DPR RI, DPD, duta besar, Di hadapan Bu Mega? di hadapan ketua umum masing-masing partai. Sebenarnya dia ingin menyampaikan bahwa semuanya mengklaim bahwa dia memerintahkan dibentuknya sebuah koalisi, mengizinkan atau merestui dibentuknya sebuah koalisi, sepertinya terkait dengan koalisi yang kemarin itu, ingin disampaikan secara terbuka tidak. Oke. Bukan keinginan dia. Baik. Dan menurut saya siapapun yang mengklaim bahwa diperintah oleh Jokowi, diizinkan oleh Jokowi, direstui oleh Jokowi, harusnya segera mengambil sikap untuk menarik kembali ucapan itu. Termasuk Gerindra nggak sih yang mengklaim? Atas seizin Jokowi, dekat dengan Jokowi Kita pandang sekarang. dulu. Ya, beberapa mengatakan seperti itu kalau kita lihat di media massa ya.
Salah satu media bilang diperintah oleh Jokowi, direstui, diizinkan. Dalam sebuah acara daring juga itu disampaikan terbuka. Dan menurut saya ini warning presiden. Oke. Warning presiden melalui acara kenegaraan yang tidak biasa gitu. Ya, berarti selama ini hanya dicatut saja nama presiden begitu ya? Sepertinya dari yang dia sampaikan begitu. Oke, saya ingin minta tanggapan Bang Ferry karena Gerindra termasuk salah satu dalam tanda kutip yang tertuduh di sini. Benarkah Gerindra selama ini sering mengklaim, mencatut kedekatan dengan Presiden Jokowi atas arahan Jokowi, telah konsultasi dengan Jokowi dan sebagainya? Menurut saya sih Pak Jokowi itu adalah kader PDIP sampai sekarang. Bahkan disebutkan juga petugas partai dari PDI Perjuangan bahkan. Dan kami dari Partai Gerindra tidak punya hak untuk mengarah-arahkan dan lain sebagainya kan. Kalau ada kedekatan antara Pak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra, tapi lebih karena sekarang menjabat sebagai menteri di pemerintahannya Pak Jokowi, dan kedekatan itu yang kemudian membuat Pak Prabowo sekarang seperti tadi kegusarannya Mas Adian tadi, seperti seakan-akan mengarahkan, padahal kan sebenarnya nggak ada yang mengarah-arahkan. Atau Pak Prabowo yang sengaja mencitrakan diri dekat dengan Pak Jokowi. Orang yang pintar tahu bahwa nggak mungkin diarah-arahkan oleh partai yang berbeda. Tetapi kalau kita lihat tadi ngutip pendapat dari lembaga survei, memang kegusaran ini kan terjadi karena memang faktor Pak Jokowi ini masih dianggap tinggi karena ada tingkat kepuasan publik yang juga tinggi dari beberapa lembaga survei, sehingga siapapun yang merasa memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi dianggap kemudian mendapatkan efek dari Jokowi. Efek dari Pak Jokowi. Okay. Jadi sebenarnya santai aja Mas Adian, karena kan nggak usah. Emang Bang Adian nggak santai? Nggak, iya. Emang Bang Adian nggak santai? Begini, ada suasana kegusaran gitu loh. Kalau kita mau sebut nama di sini, Pak Hasim kan bicara seperti itu. Tapi kemudian besoknya Presiden Jokowi bilang tidak ada yang mengarahkan. Lalu disusul juga oleh Golkar dan sebagainya dan sebagainya. Problemnya adalah siapa yang berbohong? Apakah Presiden yang berbohong atau siapa? Kebetulan gini, nah itu yang kemudian menurut saya itu gini, sorry, itu kan Pak itulah yang menurut saya Presiden ini menegaskan sekali lagi dengan pukulan yang luar biasa dengan pidato kenegaraan. Beda loh bobotnya. Doorstop, konferensi pers biasa dan pidato kenegaraan itu beda. Nah dia ingin bilang enggak loh. Artinya bahwa ini warning buat yang selalu mengklaim nama dia, menggunakan nama dia untuk kepentingan pilpres, mengidentikan dia seolah-olah mendukung salah satu calon dan sebagainya. Ada kita mengidentikan itu. Bukan, ini kan pernyataan Hasim sebelumnya. Dalam mungkin supaya lebih jelas, supaya lebih jelas, kami punya pernyataan dari Hasim. Siapa Fer? Kami punya pernyataan dari Hashim Joyo Hadikusumo ya, supaya lebih jelas konteksnya seperti apa, pemirsa juga bisa tahu apa yang dimaksud oleh Bang Adian. Boleh kita putarkan terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari Hashim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo sekaligus wakil Ketua Dewan Gerindra Partai Gerindra. Pak Airlangga, Pak Lodewijk Paulus dan Pak Dito datang ke Pak Prabowo minggu lalu, saya hadir. Saya tidak ikut diskusi yang terinci karena saya waktu itu ikut rapat di ruangan lain. Tapi yang datang dan saya jabat tangan waktu keluar dan sinyal dan semua senyum-senyum. Pak Prabowo, Pak Muzani ya senyum-senyum. Pak Airlangga, Pak Lodewijk dan Pak Dito juga senyum. Ternyata mereka menyatakan mau dukung Pak Prabowo dan seizin dan restu dari Pak Jokowi. Seizin dan serestu dari Pak Jokowi, itu kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bang Ferry. Pak Airlangga Menko, Pak Zulkifli Hasan Menteri. Nah, dalam konteks mereka sebagai Ketua Umum, tentu kan juga bisa jadi tidak terhindari pembicaraan untuk dalam meminta konteks menteri atau ketua izin. umum? Nah, itu kan susah ngejelasinnya konteks kan, menteri karena atau memang ketua umum? Ya dimaksud Pak Hashim konteks menteri atau kan ketua umum? bisa begini, Pak Zulkifli Hasan dan Pak Airlangga sebagai ketua umum dan sebagai menteri itu harus bicara dengan presiden dong. Bicaranya apa? Itu izin katanya, seizin dan serestu Presiden Jokowi. Mungkin bukan kalimat itu. Bahasanya Pak Jokowi pasti mengetahui karena pasti akan tersampaikan karena ini menyangkut kegiatan sebagai menterinya yang di dalamnya itu sebagai
pembantunya presiden gitu. Jadi biasa aja kalau itu. Kalau ini terus kemudian dianggap sebagai ini ya juga berlebihan juga. Ini bukan anggapan, ini pernyataan. Beda ya anggapan Ya, sama sekarang pernyataan. kan pernyataannya kalau kita lihat kan tadi udah nggak. Begini maksud gue, Fer. Pertama, bedakan antara kabinet dan ketua partai. Iya. Oke. Gimana Partai itu bukan subordinat dari presiden. Partai itu punya martabat. Dia berdaulat terhadap keputusannya. Iya, pasti sebentar dulu. Kalau itu pasti. Artinya ketika katanya ada perintah dari presiden, ada restu dari presiden, itu kalimat mensubordinatkan partai dengan presiden. Itu kalimat yang kemudian membuat partai ini kehilangan martabatnya, kehilangan kedaulatannya sebagai sebuah partai yang otonom. Pak Jokowi sendiri udah bilang bahwa partai atau gabungan koalisi di sisi partai yang lain, udah ini berbahaya karena merendahkan Jokowi, merendahkan presiden yang punya urusan besar terhadap negara ini, ternyata dibawa-bawa untuk ngurus-ngurus calon presiden yang sudah berkali-kali dia sampaikan bahwa itu bukan urusan dia, tenang aja, itu Pak urusan Jokowi partai masih politik kader PDIP dan Adian, tenang aja. urusan partai politik dan urusan ketua-ketua partai. Baik, Jangan rendahkan presiden dong. Satu poin Jangan kemudian presiden direndahkan Pak sedemikian Hasim juga rupa. tidak merendahkan, kita semua nggak ada yang merendahkan, dan koalisi dan gabungan Kita koalisi tanya yang deh, Republik kita loh, tanya ke tidak mengurus partai yang pencapresan. baru bergabung mendukung sama Jokowi, Prabowo. Ada Bang Maman di sini. Jadi gimana? Itu Golkar akhirnya bisa merapat mendukung Prabowo. Ada arahan Presiden Jokowi atau tidak di balik itu? Atau ini murni kedaulatan partai? Gini, ini sebetulnya udah kita jawab di dialog di beberapa TV yang saya nggak sebutkan stasiun TV-nya kan, ini di Metro TV gitu ya. Yang penting dijawab di kontroversi saja. Iya, ya, makanya saya jawab lagi. Artinya kurang lebih bahasanya sama begini. Dasar pertimbangan, kalau tadi pertanyaan saya masuk dulu, saya jawab dulu yang Pak Jokowi ya. Kalau memang ternyata ada komunikasi politik, ada komunikasi apapun itu, pasti ada Mbak. Nggak usah juga kita tutup-tutupin. Lawang Pak Erlangga itu Menko Perekonomian. Iya, benar. Pasti dalam kesehariannya ada diskusi masalah ekonomi, diskusi masalah sosial. Masalah mau merapat ke Prabowo itu saja, diskusi Bang. masalah politik. Nah begini, termasuk juga diskusi ada rencana Partai Golkar untuk bergabung dengan Gerindra atau bergabung dengan PDIP menjadi sebuah bagian diskusi. Sekarang begini, yang namanya Pak Erlangga sebagai Menko mau berbicara, berdiskusi dengan Presiden wajib. Tapi kembali lagi ya pasti Presiden menyerahkan semuanya kepada kami-kami yang ada di partai. Makanya tadi kalau tadi bahasanya, saya merespon tadi bahasanya Pak Hasim, situ kan ada bahasa diizinkan dan direstui. Pasti diizinkan dan pasti direstui. Kalaupun nanti Golkar putuskan ke PDI juga pasti diizinkan dan pasti direstui. Golkar nanti mau bergabung ke Gerindra juga pasti diizinkan dan pasti direstui. Jadi bukan bermakna bahwa Presiden Jokowi juga ikut mendukung Prabowo, makanya merestui Golkar akhirnya mendukung Prabowo gitu maksudnya? Kalau saya jadi presiden, Mbak, ini amin gitu dong. Diam semua di sini. Ini kalau saya jadi presiden pasti saya amini, Mbak. Orang datang ke saya pasti ya. Presiden pasti akan ngambil positioning sebagai negarawan. Oke, intinya Golkar mengakui lah ya bahwa ada diskusi, ada komunikasi dengan Presiden. Nggak mungkin nggak kok. Oke. Ini tafsir, Mbak. Tafsir ini dibantah Jokowi dalam pidato kenegaraan. Artinya dia terganggu dengan tafsir-tafsir tadi. Dia terganggu dengan pernyataan yang mengatakan dia mengizinkan, dia merestui, dia memberikan perintah. Saking terganggunya, dia gunakan momentum kenegaraan untuk menyampaikan keberatannya. Kalau ini adalah masalah tafsir, kita juga nanti ingin dengar tafsirnya Gus Romi, Mas Hanta, dan juga Bang Rey seperti apa ya soal ini ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Baru penyambungan. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di kontroversi, pemirsa. Sekarang saya ingin beralih ke P3. Gus Romi, kalau koalisi pendukung Bang Ferry langsung naik ini. Oke, kalau koalisi pendukung Prabowo tampaknya itu kan mencitrakan diri sebagai koalisi partai-partai yang tegak lurus dengan Presiden Jokowi gitu ya. Tadi Prabowo juga mengatakan kami tidak malu-malu mengatakan bahwa kami ini adalah koalisi
yang didukung atau yang dipimpin oleh pemerintahan Jokowi. Bagaimana dengan koalisi PDIP dan juga P3? Butuhkah juga untuk mencitrakan diri dekat dengan Jokowi? Lo tidak perlu citra karena Pak Jokowi sendiri kan kader PDI Perjuangan, jadi nggak perlu citra lagi. Orang sudah jelas-jelas punya KTA PDI Perjuangan. Itu pencitraan kan perlu manakala tidak jelas statusnya. Formally Pak Jokowi udah jelas kader PDI Perjuangan. Dan seperti sebagaimana kader-kader PDI Perjuangan seperti Bung Adian ini selalu tegak lurus dengan ketua umum dan partai. Jadi dalam kacamata itu pula kami melihat semua yang dilakukan Pak Jokowi termasuk penegasan di pidato kenegaraan kemarin. Ada yang luput kita sampaikan di pidato kenegaraan kemarin. Pak Jokowi bukan hanya menegaskan soal saya bukan lurah tapi saya presiden dan tidak ada arahan. Tapi yang kedua, saya juga banyak dipasang gambarnya. Foto-fotonya? Foto-fotonya. Ya silahkan saja. Tetapi sebenarnya itu kan upaya Pak Jokowi untuk menarik diri ke zona netral. Bahwa beliau ingin berdiri di atas semua koalisi partai yang saat ini sebenarnya adalah koalisi pemerintahan. P3, PDIP di satu sisi dan 4 partai di sisi yang lain. Begitu. Dan ini semua kan pernah berkumpul bersama. Terakhir di kantor Partai Amanat Nasional pada waktu itu. Sehingga memang apa yang disampaikan Pak Jokowi menurut saya adalah upaya beliau untuk berdiri di zona netral. Dan betul bahwa beliau itu tidak menentukan. Penentunya adalah para ketua umum. Karena menurut Undang-Undang Dasar yang menandatangani adalah ketua umum dan sekretaris jenderal. Pak Jokowi hanya menyatakan pada beberapa waktu yang lalu pada saat musrah, saya akan menyampaikan bisikan yang kuat. Nah, tapi kan tetap yang dibisikin itu yang akan menentukan, bukan Pak Jokowi. Nanti saya akan tanya soal bisikan ini ya. Tapi sebelum itu, Gus Romi, kalau P3 setuju tidak dengan PDIP bahwa sebetulnya dari pidato kenegaraan kemarin, Presiden Jokowi itu iya oke, fotonya tidak apa-apa dipasang dengan Prabowo iya, dipasang dengan Ganjar iya, atau dengan calon kepala daerah lain iya. Tapi Anda menangkap Presiden Jokowi itu terganggu tidak ketika namanya itu selalu dikaitkan dengan urusan Capres-Cawapres? Kalau dikatakan terganggu, pastinya beliau dengan mempersilahkan itu tidak seberapa terganggu. Tetapi yang terganggu itu kalau kemudian hanya dimiliki oleh satu golongan. Dan itulah yang membuat beliau mengatakan cawe-cawe saya itu, pernah waktu itu ya setelah Rakernas PDI Perjuangan, beliau menyampaikan konferensi adalah untuk memastikan arah pembangunan bangsa ini tidak kehilangan momentum bonus demografi. Untuk memastikan semua legacy yang beliau tinggalkan itu berlanjut. Itu saja sebenarnya. Baik, Bang Rey, Anda menangkap ketika Presiden Jokowi menyampaikan itu soal lurah, soal dia tidak ikut menentukan Capres-Cawapres, dia bukan ketua umum, dia bukan ketua koalisi. Itu maknanya apa sih? Ya, pernyataan Pak Jokowi itu benar bahwa beliau itu kan nggak punya kewenangan. Tapi ingat loh ya, kewenangan kan. Bahwa yang punya kewenangan itu ketua partai. Oleh karena itu, di satu segi pidato itu benar, tapi segi yang lain menutup hal yang lain. Karena kewenangan itu kan segini. Tapi kalau cawe-cawe segini gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Pak Jokowi pernah mengatakan beliau akan cawe-cawe. Tetapi kalau urusan soal siapa yang akan menentukan, ya itu urusan partai. Kan itu pertama tuh. Nah yang kedua jangan lupa, Pak Jokowi juga pernah hadir di dalam deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Kalau betul beliau berdiri di netral, kan beliau nggak hadir itu. Kira-kira gitu ya. Biar ini urusan ketua umum, saya nggak perlu hadir meskipun adalah ketua umum anggota partai politik tertentu gitu. Jadi dari situ sebetulnya kita bisa mengatakan benar nggak bahwa Pak Jokowi itu mencoba berdiri sepenuhnya di dalam satu landscape gitu. Enggak, karena beliau pernah ada di PDI Perjuangan ketika deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden gitu. Yang kemudian bandulnya kelihatan ke Prabowo. Sehingga kemudian Pak Prabowo membuat sinyalemen yang seolah-olah semua gerakan, tindak tanduk, dan apapun yang mereka lakukan itu mendapat restu. Tapi kan mendapat restu itu, ya apa sih artinya mendapat restu itu gitu loh kira-kira. Tapi maksud Bang Rey, apakah maksudnya Presiden Jokowi itu diucapan dengan tindakan berbeda soal urusan Pilpres ini? Saya kira bisa ya. Gitu. Satu segi bahwa dia mengatakan bahwa soal netral pada faktanya hadir di PDI Perjuangan kan. Yang kedua, soal yang memasang spanduk, kan dua-duanya memakai. Pak Prabowo pakai pasang spanduk, Pak Ganjar juga pakai pasang spanduk. Ini soal banyak-banyakan siapa, itu aja sebenarnya gitu loh. Ya kan? Gak sempat kita ngitungin Bang Rey. Iya, dan yang paling penting itu, ya ingat ada pernyataan Pak Ganjar loh. Ini baju ini didesain oleh Pak Jokowi, yang dipakai oleh Ganjar yaitu hitam putih itu. Gitu. Saya punya baju itu sekarang, itu sudah 15 tahun yang lalu baju saya itu, tapi sekarang saya ragu-ragu memakainya. Tapi Mas Hanta, ketika Presiden Jokowi itu menyampaikan itu di depan seluruh ketua umum partai di momen pidato kenegaraan, apakah Anda melihat ini adalah strategi Presiden Jokowi untuk mungkin cooling down
di depan Bung Mega ketika namanya disebut oleh Pak Hashim Joyo Hadikusumo? Ya, tentu Pak Jokowi dengan pengalaman 2 kali memenangkan Pilpres, dalam konstelasi kontestasi Pilpres, pasti punya trik untuk ikut, tanda petik ya, andil dalam dinamika politik. Tapi kalau kita lihat ya, dari beberapa politisi, kesannya sangat kuat ya, berebut pengaruh Pak Jokowi, ini paling penting. Kenapa sebesar apa sih pentingnya Pak Jokowi dalam konstelasi 2024? Saya kasih catatan 3 ya untuk jawab pertanyaan itu. 1, data menunjukkan bahwa tingkat kepuasan, approval rating kepada Pak Jokowi itu terbilang besar, tinggi, 75 sampai 80%. Beda ceritanya kalau ternyata approval ratingnya berkisar rata 50 sampai 60. Mungkin tidak seperti sekarang ini kondisinya. Yang kedua, kita tahu Pak Jokowi memiliki mesin fitur-fitur elektoral yang cukup kuat di luar partai politik dengan jejaring relawannya. Nah, ini juga kalau kita baca trennya seperti apa kan terbelah juga. Yang ketiga, kita tahu Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan, sekaligus kepala negara, panglima tertinggi, sama dia mengendalikan fitur-fitur kekuasaan di saat Pilpres sedang berlangsung di 2024 mendatang. Selangsung maupun tidak langsung, pengaruhnya sangat besar. Nah, karena itulah faktor Pak Jokowi menjadi penting bagi para politisi yang ingin mempersepsikan diri, kemudian sadar betul bahwa pengaruh Jokowi ini besar. Nah, saya ingin jawabnya begini, ada 2 hal untuk menjawabnya. Pak Jokowi sendiri secara personal atau kita baca data dulu. Pertama, dari data pemilih Pak Jokowi 2019 itu mayoritas memang lebih tinggi ke Mas Ganjar Pranowo kalau data kami. Mungkin bisa dibandingkan data lembaga survei yang lainnya. Tetapi yang approval rating yang tinggi, yang mengapresiasi kinerja Pak Jokowi, itu relatif lebih besar kepada Pak Prabowo. Itulah menjawab mengapa kekuatan Prabowo dan Ganjar itu relatif sekarang ini berada di margin of error. Lebih banyak yang mengapresiasinya kepada Pak Prabowo. Yang ketiga, saya ingin jawab itu tadi, faktor yang ketiga dari sisi kekuasaan, ya Pak Jokowi punya trik lah. Saya kira tidak terlalu, tidak bisa terlalu mendalam, karena beliau juga sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, kalau kita berpikir Zilvia, apakah Pak Jokowi akan menyampaikan dukungan secara terbuka? Itu sulit. Sulit, tidak elok, tidak pantas, tidak etis, dan tidak elegan. Tetapi di saat yang sama, yang PD Perjuangan juga punya hak, karena memang kader partai. Bahkan yang bisa kita tangkap adalah kisi-kisi kode-kode politik yang dikirim oleh Pak Jokowi. Dulu ada rambut putih. Tapi tidak bisa dipungkiri, Pak Jokowi juga tidak bisa dibantah memberikan, kita bisa lihat, memberikan akses ruang, kesempatan, panggung politik yang cukup besar kepada Pak Prabowo. Lihat, Pak Prabowo kemudian terlepas mau dibilang mengkapitalisasi atau bukan, makan bersama, berkendaraan bersama, bahkan baliho bersama dan seterusnya itu, ini juga sulit untuk tidak mengatakan bahwa kalau misalnya Pak Jokowi tidak setuju, maka dilarang. Tadi Gus Romi mengatakan, ya silakan saja semuanya. Artinya pada posisi ini saya melihat memang semua berubah, tapi Pak Jokowi masih mengambil pada posisi tanda petik aman. Berada di dua kaki. Meskipun belum tentu sama rata. Mungkin tumpuannya lebih kuat kepada salah satu kaki. Kakak lainnya tidak. Tapi bisa jadi 3 kaki juga. Salah satu gejala itu adalah pernyataan relawan-relawan, ya organisasi-organisasi yang menyebut dirinya sebagai relawan Pak Jokowi, yang selalu mengatakan tegak lurus kepada apa yang akan disebutkan oleh Pak Jokowi. Artinya, mereka relawan-relawan ini mengapa menunda untuk menyatakan dukungan kepada salah satu capres yang ada sekarang ini, karena Pak Jokowi belum kasih sinyal. Kalau mereka memberi dukungan kepada salah satu di antara 3 itu artinya besar kemungkinan karena itulah pilihan Pak Jokowi. Sesuai dengan logika yang dibangun selama ini. Jadi bisa dibaca dari gerakan relawan juga ya? Pak Jokowi. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Jangan Lurah. Kontroversi, iya sudah dibantah, bukan Pak Lurah tapi Presiden. Baik, pemirsa, kontroversi akan kembali lagi selepas jeda berikut ini. Kode yang merendahkan. Dipersembahkan oleh koalisi bersama Pak Jokowi ya. Tentu faktor penting nanti arahan Pak Presiden kayak apa ya. Proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat. Apapun keputusan partai, pengalaman saya dan keyakinan saya kira semua ketua umum beliau
tidak akan melarang, tidak akan mendikte. Urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB, urusan partai-partai. Politik dua kaki Jokowi, Ganjar atau Prabowo, kami lanjutkan kembali. Oke, menyambung tadi Bang Adian tadi sempat disinggung soal mungkin kita bisa membaca gerakan labuan Presiden Jokowi ini dari gerakan relawan Presiden Jokowi. Kalau kita lihat kan sekarang relawan setia Jokowi juga harusnya bulat mendukung Ganjar kalau misalnya Presiden Jokowi mendukung Ganjar, tapi kan ternyata tidak terbelah juga. Apakah itu artinya PDIP masih membantah kalau Jokowi bermain di dua kaki? Enggak dong, angka relawan Jokowi itu berapa? Kita kan juga bagian dari TKN dulu, ya. Dulu ada 300 relawan Jokowi yang terdata dilaporkan pada KPU. 245 itu mutlak ke Ganjar. Bagaimana mungkin kemudian yang sangat dominan kita anggap menjadi sangat tidak dominan? Itu pertama ya. Terus kedua, dari yang ikut musrah ini juga sebagian itu terbelah. Sebagian itu 3 periode, sebagiannya tunggu arahan Jokowi. Nah, arahan Jokowi yang mana kita juga tidak mengerti. Tapi yang jelas di pidato kemarin clear. Dia katakan, kalau dia bicara gini Mbak, kalau dia bicara dalam pidato kenegaraan itu seluruh unsur negara akan dia gerakkan. Itu yang kemudian dia mempunyai bobot berbeda ketika dia konferensi pers biasa. Beberapa hari sebelumnya dia sudah sampaikan hal yang sama, dia ulang lagi. Ini menurut saya harus kita perhatikan betul-betul loh. Dia sebagai presiden akan berhitung, kenapa dia harus bicara dalam pidato kenegaraan? Dan masuk dalam teks. Dalam teks. Saya mau tanya Bung Adian. Ini menurut saya penting sekali gitu loh. Saya mau tanya Bung Tidak Adian. bisa dianggap remeh. Kalau Bung Adian menganggap bahwa Pak Jokowi tidak ikut cawe-cawe, atau tidak bermain di dua kaki, apakah dengan ini PDI Perjuangan akan menurunkan semua spanduk-spanduk, baliho yang ada gambar antara Ganjar dengan Pak Jokowi? Beda. Bedanya di mana? Loh, dia kader partai. Kita memasang foto dia sebagai kader partai kita. Sama seperti kemudian memasang foto Ibu Mega, memasang foto yang lain juga. Yang menjadi lucu itu kalau kemudian ada orang dulunya lawan, lalu menjadi pembantu, dan sekarang berharap menjadi pewaris. Ya, kan sama aja. Sama aja dengan mengatakan. Sama aja dengan mengatakan. Lalu kemudian pasang foto-foto di mana-mana. Ya kan. Jangan salah loh, Rey. Kemarin pidato dia katakan saya dibilang pelongo, dibilang ini segala macam. Dia mengarah pada siapa? Mengarah pada orang-orang yang pernah mencaci maki dia 2019 toh. Karena ucapan-ucapan itu antara 2014 2019. Dan dia mengarahkan itu pada siapa? Pada yang mengucapkan itu dulu. Menurut dia pelongo, bodoh, tolol, dan sebagainya. Nah kalau kita baca itu disampaikan dalam pidato kenegaraan, jangan main-main. Oke, ini bobotnya berat, bukan pernyataan biasa. Ya misalnya begini, apa sih keberatan Anda misalnya kalau Pak Jokowi itu, partai-partai ini mengklaim bahwa Pak Jokowi berada di dalamnya? Yang bilang keberatan siapa ya? Ini kan semua yang Anda sebutkan itu untuk mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak dengan mereka. Tidak, kita sedang itu kira-kira. Saya tadi ditanya pernyataanmu terkait relawan, saya jawab. Lalu kemudian kita sedang membahas pidatonya tadi, saya jawab. Itu betul. Kalau ditanya keberatan atau tidak keberatan ya. Jokowi bilang begini, rapopo, tidak apa-apa. Tapi kita harus bahas loh. Bahasa tidak apa-apa dalam budaya Jawa itu puncak apa ya, nanti bisa jelasin lah. Seperti waktu dia dulu dihina-hina, dia bilang rapopo, rapopo. Nah mau lebih jelas bagaimana tafsirnya terhadap pidato itu. Sebentar ya. Kesulitan mau lebih jelas ini. Tafsir terhadap pidato kalau itu, PDI, tanya KSP. kalau Ganjar teman-teman KSP katakan dia tidak happy. Ya? Kalau Ganjar menyampingkan foto Pak Jokowi dengan Presiden Jokowi karena alasan satu partai. Loh, kalau Prabowo menyandingkannya dengan ini, karena alasan sama-sama di pemerintahan. Iya, menteri maksudnya. Iya. Dan kalau sukses Pak Jokowi 5 tahun ini adalah sukses dari semua kerja-kerja kementerian. Itu beda, itu ya memang beda. Itu memang beda, tapi itu alasan yang sama-sama bisa dipakai. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, itu sama dengan alasan. Tidak ada hubungannya antara posisi sebagai menteri. Iya. Biar kita bisa maju nih ya. Suksesnya Pak Jokowi. Bang Rey dan Bang Adian. Sesama kader partai. Ini nggak selesai-selesai ini. Sama dong, Itu memang tidak sama. Supaya dialog kita maju.
partai dengan orang yang sama. Kita putarkan dulu deh. Tapi kita putarkan dulu. Dengan alasan yang sama-sama bisa dipakai. Tapi begini, setelah ada deklarasi dukungan PAN dan Golkar mendukung Prabowo, ternyata muncul ada statement dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto. Kita akan simak terlebih dahulu pernyataannya berikut ini. Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Oke, food estate program Presiden Jokowi yang ada di bawah Menhan Prabowo Subianto kemudian disenggol oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Jawaban Anda apa, Bang Ferry? Pertama sebelum saya jawab juga saya nggak ngerti juga Sekjen PDI Perjuangan harus menyampaikan soal yang sesuatu yang tiba-tiba kalau nggak ngerti biar gue jelasin nanti. Bahasa saya nyerangnya itu ke Pak Prabowo. Oke, apa konteksnya gitu ya? Kita ini di Gerindra sampai sekarang tuh kita diajarkan oleh Pak Prabowo dengan PDIP kita tetap harus hormat dengan partai-partai lain juga gitu. Tapi tendensinya ini makin belakangan nih tadi. Oke, sini gue jelasin. Gusar. Ini sebenarnya saya jawab juga substansinya lah, soal motif macam-macam nantilah. Jawab substansinya itu aja. Ini gue jelaskan karena dalam video tadi ada gue di situ. Jadi gue paham betul apa yang dimaksudkan. Sini gue jelasin ya. Oke, begini. Food estate food estate itu menghabiskan banyak sekali anggaran negara. Oke, lalu pohon-pohon ditebang. Pohon-pohon itu juga bisa dikonversi menjadi uang tentunya. Pohonnya nggak kelihatan, anggarannya kelihatan, tanah kering kerontang. Inilah yang kemudian dimaksudkan sebagai kejahatan lingkungan. Salahnya Pak Prabowo? Loh, itu tugas yang diberikan Presiden pada dia dan dia tidak sanggup melaksanakan. Kenapa tiba-tiba ngomong begitu? Enggak, ini lalu salah. bagaimana kemudian sekarang Prabowo bilang mau memberikan kejahatan sama buat juga ini rakyat, sama nanam pohon aja gagal kok. Jadi ini jadi kayak semacam mencari-cari. Padahal sebenarnya pada saat Pak Prabowo diajak dengan Pak Jokowi pada saat itu rencana tentang food estate, memang Pak Jokowi menyampaikan bahwa kita perlu cadangan dan lain sebagainya. Tapi domain tentang food estate ini kan sebenarnya juga ada di lingkungan Kementerian Pertanian juga. Jangan dan ditebang saya dulu tahu pohonnya, bahwa memang kalau gitu. Enggak, Kementerian Pertanian juga pohonnya ditebang habis ditebang. Menindaklanjuti. Jadi bukan salah Pak Prabowo saja. Menurut saya salah itu. Coba respon ya. Bang Maman tambahkan. Jadi salah pemerintah secara umum. Yang salah masuk PDI dong. Harun Masiku yang salah. Harun Masiku. Nah, tapi gini Mbak, saya mau coba tengahin dulu nih biar clear melihatnya gini. Pertama, food udah estate koalisi jadi bisa belain sekarang. Saya perlu meluruskan bahwa belum ada anggaran yang terpakai. Iya. Itu dulu nggak maksud saya, biar duduknya clear dulu nih ya, bahwa ini anggaran sama sekali belum ada keluar di sini. Ini semua baru proses perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait kurang lebih 6.000 hektar lahan food estate yang akan digunakan untuk food estate. Itu dulu ya, biar semuanya sama. Satu. Lalu yang kedua. Belum sama dong. Yang kedua, dilakukan. Lalu dia yang kedua, menebang pohon, mengirimkan alat berat, pakai anggaran siapa? Lalu yang kedua, dilakukan sebuah langkah riset. Dari 6.000 hektar itu, diambillah 10%-nya untuk dilakukan riset. Nah, diputuskanlah kurang lebih 10% itu ada 600 hektar. Nah, 600 hektar inilah yang dilakukan persiapan pematangan lahan, Mbak. Nah, jadi ini tahapannya masih panjang ini. Jadi tidak ada yang salah. Jadi ini belum. Gini. Saya mau bilang dulu. Yang bisa dikoreksi. Saya mau bilang gini. Dulu. Saya mau bilang. Anda menyebutkan ada penggunaan budget. 600 hektar itu dari mana? Belum ada. Loh bagaimana sih? Gini, dengar dulu makanya. Gini dulu sayang. Sebentar, gini dulu, gini. Saya mau sampaikan dulu. Itu dari mana biaya, Man? Saya sampaikan bener dulu. Lu koalisi, tapi kalau salah ya salah aja. Nggak ada. Gitu loh. Ini nggak ada. Kita belum bicara benar salah dulu. Saya mau kasih tahu dulu yang proporsionalnya dulu. Proporsi. Jadi baru nanti kita petakan gitu loh. Secara substansi oke. Saya mau begini loh Mbak, gini. Panjang ini kalau secara substansi. Kita boleh berbeda pandangan politik. Tapi
Tapi ingat, masa pemerintah ini masih 1 tahun lagi. Jangan akhirnya sesuatu yang belum bisa lu punishment atau lu judgment benar atau salah hanya karena perbedaan pandangan politik kita saling menghabisi di Padahal masing-masing ini masih koalisi pendukung pemerintah. Ini masih dalam proses. Nanti Maman bisa jelaskan 600 itu dengar dulu loh. di mana? Bos gini, jangan main bos. Kita ini sama-sama pemain, saya bro. bertanya Bung Adian. Saya tanya, bro, sudah gimana gue mau jelasin? 600 hektar itu pohon-pohonnya ditebang? Cukup. Kelihatan kok videonya Nah, jelas. sekarang kemana pohon-pohonnya? Nah, itu yang harus Dan biayanya dari mana? Ada duit yang kemudian tidak bisa Gak kelar ini kalau kita bahas pohon-pohon ya. Konversi jadi uang. Saya ke Gus Romi dulu. Gus Gus Romi, ini genderang perang sudah mulai ini kah? Harusnya PDIP ini Perang sudah dimulai kah? Padahal ini sama-sama koalisi pendukung pemerintah. Tapi ini pendukung Ganjar, ini pendukung Prabowo. Rasa kompetisi politik. Tapi ingat, ada program yang tidak boleh hanya dikerdilkan dengan perbedaan pandangan politik kita. Artinya apa? Lu boleh berbeda hari ini. Orang tidak jalan lihat dari mengkerdilkan. Yang kita buat program kalian dukung Ganjar, kalian dukung Anies. Tapi ingat, tidak boleh pandangan objektif kalian terhadap sebuah program. Sudah kita tangkap, Gus Romi. Lalu kalian kaburkan hanya sekedar perbedaan pandangan politik. Yang membuat dia kerdil adalah kegagalan. Motifnya ini adalah udah pasti ketidakjelasan penggunaan anggaran. Adalah Gus Romi, yuk. sia-sia. Buat dia kerdil. Karena reaksi dari koalisi Kita sepakat bahwa koalisi itu adalah belum berakhir. Karena kita masih sampai Oktober tahun depan. Jangan berantem dulu ya. Tetapi apapun, kalau memang ada hal-hal yang memang harus dikritisi, bahkan itu ada di dalam kabinet itu sendiri, kita tidak boleh melupakan itu. Karena daya nalar kritis kita, terus untuk apa ada DPR kalau kemudian karena koalisi kita maafin deh. Karena koalisi, karena ini pemerintah kita nggak kritisin gitu. Dan itu adalah hal yang wajar begitu. Dan kita harus bisa menitik sebenarnya persoalannya ada di perencanaankah, ada di penganggarankah, ada di pelaksanaannya kankah, gitu loh. Atau hanya sekedar beritanya saja, itu saja. Jadi ini yang menurut saya secara proporsional harus kita sikapi. Tapi harus diralat bahwa kemudian ada anggaran keluar ada pohon ditebang. Tampaknya genderang perang antara koalisi pendukung Prabowo dengan koalisi pendukung Ganjar sudah dimulai. Nanti kita akan dengarkan tanggapan dari Mas Hanta. Mas Hanta diam saja menikmati pertarungan ini ya. Nggak mungkin. Tapi bagaimana nanti pandangannya? Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. 10% dari Dipersembahkan oleh Pemirsa, pasca Golkar dan PAN sepakat untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres, kemudian ada reaksi dari PDI Perjuangan. Mas Hanta, Anda melihat PDI Perjuangan mulai declare perang terbuka dengan Gerindra? Iya, peta pertarungannya agak bergeser ya sepertinya, meskipun masih peta politiknya tripolar. 3 ada Mas Anies. Tapi arahnya memang agak kencang ini belakangan ke sana. Yang melatar belakanginya menurut saya karena tadi itu perang persepsi siapa yang didukung oleh Pak Jokowi. Realitasnya Pak Jokowi adalah PDI Perjuangan. Tapi juga tidak bisa dipungkiri beliau memposisikan Pak Prabowo cukup spesial, tanda petik ya. Kalau kita lihat dalam rentetan peristiwa politik. Nah, tetapi kita berharap apakah Pak Jokowi akan menegas dukungannya semakin terang agak sulit juga. Kecuali misalnya MK mengabulkan, memenangkan soal usia, kemudian Mas Gibran jadi cawapres, nah mungkin akan kelihatan. Itu pun belum tentu. Kalau kemudian dimenangkan oleh MK, pasti berhitung juga. Belum tentu juga Mas Gibran jadi cawapres. Jadi ada peta-peta yang saya kira bagi Pak Jokowi, bagi seorang presiden yang kalau kita lihat, dia mengambil posisi aman dalam petik ya. Karena keberlangsungan dan seterusnya. Bahkan bukan 2 kaki di tema kita. Bahkan bisa 3 kaki. Kenapa tidak ke Mas Anies? Itu kan 3 hal. Memang Anies Baswedan mengusung narasi yang diametral, perubahan dari Pak Jokowi. Yang kedua, kita tahu juga didukung oleh partai-partai mayoritas di luar pemerintahan. Yang ketiga, secara elektoral, elektabilitas juga Mas Anies berada di urutan ketiga. Kalau sekiranya berbalik, itu bisa jadi ada pendekatan khusus. Yang kemudian juga arahnya ke tripolar. Jadi ke 3 kaki tadi. Karena itu Zilvia menurut saya ini masih 6 bulan
kemungkinan peta politik itu hanya tinggal 2 yang paling tidak sementara bisa kita analisis, kita simpul menjadi 2 pasang atau 3 pasang. Kalau tripolar, maka kita akan melihat polanya seperti ini. Seperti ini yang kita diskusikan. Tetapi akan makin tajam nanti kalau bipolar. Menjadi 2 kutub. 2 kutub ada 2 kemungkinan ya. 2 kutub itu kalau yang pertama yang berhadapan adalah Anies dengan orangnya Pak Presiden yang didukung oleh Pak Jokowi lah tanda petik itu. Kalau ini yang terjadi agak kecil kemungkinan ya. Apakah ada kemungkinan Mas Ganjar atau Pak Prabowo mau mengalah menjadi cawapres? Sampai hari ini belum ada signal ke arah sana. Atau bipolar yang kedua, Mas Anies kita persepsikan sementara ya tanpa mengundang rasa hormat kita pada koalisi perubahan, misalnya gagal bertarung maju tiket karena satu menginginkan AHY misalnya, partai yang lain justru jangan AHY, akhirnya tidak ada kata sepakat. Maka kalau ini terjadi maka ada partai-partai pendukungnya Mas Anies itu akan mengumpul kemana. Nah kalau ini terjadi saya kembali ke pertanyaan Zilvia tadi, maka akan terlihat nanti siapa yang bertarung sesungguhnya 2024. Jangan-jangan yang kelihatan paling akrab dekat saya saat ini. Yang kalau soal koalisi masih sangat dinamis. Bisa pindah mana. Yang sudah tidak bisa berubah itu kerusakan alam karena gagalnya Putu Asti tadi. Balik lagi. Oke. Sudah hilang. Gus Romi dulu. Gus Romi, kalau hilang. tadi Mas Hanta menganalisa ini masih bisa jadi tripolar atau bipolar begitu ya. Tapi posisinya sekarang adalah Ganjar sekarang dinilai dikeroyok oleh 4 partai dengan suara yang mencapai 46%, sementara di PDIP dengan P3 itu 25,5%. Ini enggak lah, secara teori kan antara Pileg dan Pilpres ini kan split ticket voting. Saya kira ini yang didalami oleh Mas Hanta ya. Jadi masyarakat kita sudah sangat pandai. Jangankan antara Pileg dan Pilpres. Pileg pun tingkat 2 bisa pilih Gerindra, nanti tingkat 1 pilih Golkar, tingkat RI-nya pilih P3 bisa. Dan masyarakat kita sudah biasa. Jadi sebenarnya partai politik itu cukup ketika pada mengantarkan posisinya secara konstitusional 20% menurut Undang-Undang Dasar. Dan setelah itu kemudian bergantung kepada calon. Kita lihat misalnya Pak Jokowi tahun 2014, beliau itu saat itu 6 versus 4 partai. Dan kemudian ketika beliau menjadi gubernur DKI, calon gubernur DKI, itu hanya 2 partai loh pengusungnya. Hanya partainya Bung Adian ini sama partainya Mas Ferry. Dan 8 partai di sisi lain, Pak Fauzi Bowo pada waktu itu. Dan akhirnya juga hasilnya kita tahu Pak Jokowi yang menang. Anda masih berharap ada yang putar haluan mendukung Ganjar? Bukan soal harapan, kemungkinan itu selalu ada. Karena memang politik itu dinamis. Tadi yang disampaikan oleh Mas Hanta itu bukan sebuah kemustahilan ketika misalnya partai-partai yang ada di dalam koalisi perubahan misalnya tidak sepakat tentang siapa cawapres. Karena kalau sepakat sudah diangkat kan? Kalau mau angkat kaki dari itu sudah diralat. Sudah diralat. Hanya 1 jam sudah diralat. Saya sempat menanyakan itu karena oleh Pak Baskara. Artinya PDI tetap menginginkan P3 tetap berada. Justru hari ini potensi Pak Sandi menjadi melambung paling tinggi. Jadi harga saham P3 dan Pak Sandi hari ini paling tinggi. Begitu. Dan saya sudah mengatakan saham seri A yang kita kejar itu. Itu tanpa restu, tanpa arahan, tanpa perintah-perintahan seperti yang lain. Kesadaran penuh toh? Betul. Kalau peluang Sandi menjadi cawapres Ganjar itu makin tinggi, bagaimana untuk mencari cawapres di koalisi ini Bang Rey menurut Anda? Ada 4 partai yang akan menjadi cawapres Prabowo, siapa? Dan apakah itu malahan akan membuat polemik sehingga nanti mungkin ada yang putar haluan? Ada pernyataan Bung Romi tadi yang saya kira itu cakep sekali pernyataan itu. Ada kan teman yang sejak 6 bulan yang lalu menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo dan sudah jelas targetnya adalah wakil presiden. Gus Imin maksud Anda? Gus Imin. Kata Bung Romi, 2 partai aja susah, apalagi 4 partai, kan kira-kira gitu tuh. Jadi Anda mencatut Bung Romi. ya, kan kalau saya umumkan sendiri ada orang di depan saya kan nggak enak kan. Jadi ini pernyataan Bung Romi yang mengatakan 2 partai aja susah, apalagi 4 partai gitu. 2 partai aja nggak putus. Nggak putus sama partai gitu. Jadi ini posisinya Caimin menurut saya makin sulit. Dan oleh karena itu saya tidak tahu apakah PKB sebetulnya dalam membayangkan posisi Caimin yang mereka usung selama ini sebagai calon wakil presiden dengan kehadiran 2 ketua partai yang sama-sama dengan posisi yang sama, yaitu Erlangga targetnya adalah wakil presiden, mungkin PAN tidak terlalu begitu tinggi, tapi kan mereka mendorong orang gitu. Ya, nah, kalau sampai kemudian target dari Caimin ini nggak sampai kepada taraf wakil presiden, nggak mendapatkan di situ, saya kira dia punya potensi justru pindah nanti ke koalisi PDI Perjuangan. Kecuali ada sesuatu yang membuat Caimin benar-benar bisa bertahan di dalamnya. Sesuatu itu apakah?
Ya, saya nggak tahu. Itu ada peribahasa Bataknya tuh. Nggak dikau, nggak diaku, lebih baik dimakan hantu. Tapi kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Sebab harus milih dia ya kan. Harus milih. Kalau PD Perjuangan terbuka. PKB gabung, ayo. Golkar gabung, ayo. Gerindra gabung juga ayo. Oke, ke Bang Maman dulu deh. Bang Maman. Jadi peluang cawapres termasuk peluang ketua umum Anda menjadi cawapres Prabowo Subianto bagaimana dengan adanya koalisi besar seperti ini? Ya gini ini apakah tadi, butuh arahan Presiden Jokowi juga nanti untuk menentukan cawapres? Saya bilang tadi jawaban saya yang pertama ini saya mau tambahkan begini. Kan kalau kita kan ngelihatnya kan basisnya kan kompetensi, Mbak. Jadi sebetulnya salah satu pertimbangan yang paling utama kenapa akhirnya labuhannya ke Pak Prabowo, karena kan kalau kita lihat dari 3 kandidat antara Mas Anies dengan Mas Ganjar, dari segi kompetensi kan jam terbang beliau kan masih di tingkat provinsi. Nah kalau Pak Prabowo kan beliau sudah di pusat gitu. Akhirnya kita melihat pertimbangan kompetensi itu. Nah karena ini nanti sejalan dengan harapan wapresnya. Harapan ini sejalan dengan harapan ini sejalan dengan harapan wapres kita. Nah kita kan berharap, kita punya harapan pertimbangan kompetensi itu mengikuti keputusan sejalan dengan keputusan wakil presidennya. Karena ketua umum kita hari ini kan adalah Menko Perekonomian yang tentunya notabene beliau hari ini sudah juga mendorong. Gitu enggak, ini realitas. Karena apa gini? Kita nggak bisa hanya sekedar mikirin untuk menang aja, Mbak. Pertanyaannya kalau lo udah menang, lo mau berbuat apa untuk negara ini ke depan? Nah melihat itu kita melihat adalah figur yang paling pas kompetensinya adalah Menko Perekonomian kita adalah Pak Erlangga Hartarto yang notabene ketua umum kita. Ini udah jualan nih. Jadi ini kan Bang Ferry artinya akan pusing. perlu landasan objektivitas. Nggak pusing. Itu satu. Karena sampai sekarang pun belum tahu kok siapa mau jadi calon. Nah, tapi memang ada kesepakatan. Ferry lagi pusing. Kalau udah ada capres, udah cawapres, dia ngapain? Bahwa nanti akan didiskusikan di 4 ketua umum partai ini. Oke, baiklah. Jadi keputusan itu biarkan itu menjadi wilayahnya ketua umum. Sedikit saja, Bang Rey. Ada tadi Caimin, 2 saja kesulitan, Gerindra juga sama. Dengan 2 saja Prabowo sulit menyatakan siapa wakil presidennya, apalagi ada 3 pilihan yang lain. Kalau Ferry bingung posisi dia. Saya kira pakai ini analisis kingmaker ya. Saya menggunakan 4 nama. Ibu Megawati, Pak Jokowi, Pak SBY, dan Pak Surya Paloh. 4 orang ini adalah veto player, orang yang menentukan nama-nama cawapres kalau menurut saya. Dari 3 polar tadi, 3 kutub tadi. Misalnya dari sisi koalisi PDIP, sulit untuk mengkiri, yang paling kuat menentukan adalah Ibu Mega. Ya bolehlah masukan-masukan, di sana bisa dari Sandiaga Uno kan muncul, Andi Kaka, kemudian Mahfud dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi Pak Prabowo, menurut saya, mungkin para ketua umum, ada 3 ketua umum, Zulkifli Hasan, ada Pak Erlangga, kemudian ada Caimin tadi, kemungkinan di sini faktor Pak Jokowi bisa menentukan. Apakah Pak Erick Thohir, apakah Gibran misalnya muncul. Nah, yang satu lagi adalah Mas Anies ya. Nah, ini satu sisi misalnya Pak SBY pengen AHY tentu, apakah Pak Surya dan Nasdemnya menghendaki bukan AHY. Misalnya ada nama Kofifa dan Yeni Wahid. Jadi saya kira ini berarti pertemuan Mas ini sangat Hanta mengatakan menentukan bahwa Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi faktor penentu ataupun kingmaker di PDI dan P3. Karena itu bahasa yang lain. Bahasa yang lain. Harus pindah ke Bang Ferry nih. Pak Jokowi itu lebih cenderung ke koalisinya. Untuk Prabowo Subianto mencari cawapres Prabowo Subianto, kingmakernya adalah Presiden Jokowi. Berarti sekali lagi dong minta arahan dari Presiden Jokowi. Kan prosesnya saya hanya hasil surveinya Mas Hanta menunjukkan bahwa elektabilitasnya Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden tinggi sekarang. Kemudian kami bersama Partai Golkar, PAN, dan PKB berhasil membangun koalisi yang berempat gitu bersama dengan partai-partai yang kemarin belum mendapatkan kursi juga. Dan memang sekarang posisinya baru membangun koalisi. Pembicaraan tentang cawapresnya nanti kita undang lagi kontroversi. Ya. Tunggu apa? Putusan uji MK atau gimana? Enggak dong, kan banyak hal yang mesti kita bicarakan. Itu menjadi P3 dengan ini juga belum ada, memang belum. Semuanya kan masih wait and see. Apakah masih menunggu putusan dari uji materi syarat batas usia capres cawapres? Berhasil tanda kutip bahwa kita membangun koalisi yang sekarang juga menjadi lebih besar lagi. Dan ini kan memang hasil survei calon presiden Pak Prabowo dengan didukung oleh koalisi partai-partai yang lebih banyak besar akan juga berimplikasi terhadap
respon yang makin sensi. Jadi dari beberapa Ini yang makin sensi ya? Ya, saya makin Tapi gampang benar ini tidak makin sih? ini. Oke. Jadi Udah selesai jatah lu. respon yang disampaikan Adian. tadi adalah oleh Sekjen Oke. PDIP Pak Hasto adalah seperti yang disampaikan oleh Metro bahwa keluar pernyataan itu menanggapi acara koalisi Jadi maksud Partai Bang Ferry, Gerindra, jadi PKB, sensi gitu ya? Memang kita lihat aja, kita bisa nilai sensitivitas dan Sensitifnya kegalauannya juga bahwa ketika putra Presiden Jokowi, Gibran, malah digadang-gadang mau jadi cawapresnya Prabowo. Apakah itu yang menyebabkan Gibran tidak diundang di acara kumpul-kumpul kepala daerah PDIP di Jakarta? 2019 itu informasi di media calon menteri PK 80. Semua ditawarin sama mereka. Yang kemana? 2019, coba lu baca di media. Ada jumlah itu sekitar 80 kata siapa itu. Jadi semua tawarin. Yang datang amat dengan analisis 2019 itu biasa kita aja. Itu biasa aja. Tapi gini loh, ini yang terpenting kalau kita mau membangun politik yang sehat. P3 bergabung dengan kami dengan kesadaran. Dia menempatkan presiden dalam posisi yang sangat istimewa, tidak diturunkan sedemikian rupa untuk kemudian masuk pada wilayah partai. Di sisi yang lain, sebagai partai dia hormati kedaulatan anggotanya. Mereka menjadi partai yang berdaulat. Itulah yang harusnya dijelaskan oleh yang katanya diarahkan, diperintahkan, direstui, diizinkan. Nah, kalau begitu, kalau Gerindra, kalau Ferry membantah, lu membantah Hasim. Hati-hati loh resikonya di dalam kalian loh. Nggak ada. Ini membantah Hasim. Ini ngaco ngomongnya nih. Belum terjawab nih Bang Adian. Adian ini makin kelihatan sensinya nih, makin yang sensi surveinya makin tinggi, koalisi makin besar, makin marah-marah. Yang sensi itu yang mukul-mukul meja itu loh sensi itu. Sekarang baik. Tadi pertanyaan saya soal Gibran jadi tidak dijawab itu. Gibran tidak diundang karena sensi juga. Gibran. Kalau persoalan Gibran itu diundang tidak diundang itu sudah dijelaskan oleh Mas Pacul. Oke, sebagai cawapresnya siapa? Gerindra katanya. Kalau Gerindra ini semuanya ditawarin. Sama itu tadi dibilang sama Mas Hanta tadi. Tidak menjadi faktor. Kalau Pak Jokowi itu kan faktor menjadi kingmaker dan faktor penentu di koalisi. Dianalisa oleh Mas Hanta bahwa Pak Jokowi itu faktor penentu dan kingmaker di koalisinya Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB. Lalu tadi saya tanya, berarti berarti udah nggak punya. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Pengaruh terhadap koalisinya PDIP dan P3 makin kecil. Kita harus closing, pemirsa. Kontroversi akan kembali lagi minggu depan di jam yang sama. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Nanti kita sediakan lagi forum lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.